perkenalkan nama saya Yulia Rahmadensi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mempelajari dan belajar bersama materi tentang tahap perkembangan secara umum. Nah, di dalam materi tahap perkembangan ini kita akan membahas periodisasi perkembangan. Apa sih periodisasi perkembangan? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu periodisasi dan apa itu perkembangan. Periodisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya lingkaran. Nah, periodisasi itu adalah pembagian seluruh masa perkembangan seseorang ke dalam periode-periode tertentu. Sedangkan perkembangan adalah menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak diulangi kembali. Jadi, yang dimaksud dengan periodisasi perkembangan adalah yaitu dari masa pranatal sampai masa dewasa akhir. Baiklah teman-teman, di sini adapun aspek-aspek periodisasi perkembangan yaitu ada 4. Yang pertama itu ada periodisasi biologis, yang kedua ada periodisasi psikologis, selanjutnya ada periodisasi sosiologis, lalu yang keempat ada periodisasi didaktis atau pedagogis. Nah, di sini yang kita bahas yang pertama kali itu adalah periodisasi biologis. Nah, apa sih periodisasi biologis? Periodisasi biologis itu adalah pembagian seluruh masa perkembangan seseorang ke dalam periode-periode tertentu berdasarkan kondisi atau proses pertumbuhan pada anak. Pembagian ini didasarkan pada gejala-gejala perubahan fisik anak atau proses pertumbuhan biologis. Adapun faktor-faktor biologis yang mempengaruhi perkembangan anak, yang pertama itu ada faktor keturunan, selanjutnya ada faktor nutrisi, ada faktor gender, selanjutnya ada faktor kesehatan mental, faktor kesehatan fisik, hormon, dan umur. Nah, dari faktor-faktor tersebut mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan itu. Penting bagi orang tua untuk memperhatikan faktor ini. Selanjutnya ada periodisasi psikologis. Nah, periodisasi psikologis yaitu pembagian perkembangan seseorang berdasarkan keadaan dan ciri-ciri khas kejiwaan. Ada beberapa periode berdasarkan ciri-ciri psikologis yang muncul pada setiap periode. Menurut beberapa ahli, yang itu pertama ada periode vital, selanjutnya ada periode estetis, yang ketiga ada periode intelektual, yang keempat ada periode pubertas, yang kelima periode dewasa awal, yang keenam ada periode dewasa tengah. Baik, selanjutnya itu ada periodisasi didaktis atau pedagogis. Nah, yaitu pembagian periode perkembangan, klasifikasi, waktu, materi, cara pendidikan untuk anak-anak pada masa tertentu. Maksudnya ini adalah dari segi keperluan materi apa yang kiranya yang tepat diberikan kepada anak didik pada masa-masa tertentu, dan juga memikirkan metode apa yang paling efektif untuk diterapkan di dalam mengajar atau mendidik. Baiklah, yang terakhir itu ada periodisasi sosiologis, yaitu merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Aspek ini meliputi kepercayaan diri sendiri dan keberanian terhadap orang lain. Selanjutnya di sini ada tahap perkembangan menurut Aristoteles, yaitu menggambarkan perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa itu dalam 3 tahap, masing-masing lamanya itu 7 tahun. Nah, tahap perkembangan pertama itu dari umur 0 sampai 7 tahun, yaitu masa anak bermain. Tahap kedua yaitu dari umur 7 sampai 14 tahun, yaitu masa belajar atau sekolah rendah. Yang tahap ketiga yaitu dari 14 sampai 21 tahun, yaitu masa remaja atau pubertas. Yaitu masa peralihan sampai dewasa.
Selanjutnya ada pendapat menurut Kretschmer, yaitu manusia dari lahir sampai dewasa melewati 4 tahap. Nah, tahap pertama itu dari 0 sampai 3 tahun. Anak akan kelihatan pendek dan gemuk. Nah, tahap kedua itu dari umur 3 tahun sampai 7 tahun, kelihatan langsing atau meninggi dan memanjang. Tahap ketiga 7 sampai 13 tahun, anak kelihatan pendek, gemuk kembali. Selanjutnya tahap keempat yaitu dari umur 13 tahun sampai 20 tahun. 20 tahun anak kembali kelihatan langsing. Baiklah teman-teman, sekian sampai di sini pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan kita pelajari bersama ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.